Menyertanya orangnya dah sembah Muhammad akan meninggal ke Abu Bakar. Menyertanya orangnya dah sembah Muhammad akan doa Allah. Tapi menyertanya sembah Allah adalah maha hidup dan tidak pernah mati. Watenya melupop teduh Umar bin Khattab. Seolah-olah ayatnya hana pernah dun dengar wahai Abu Bakar gukun linang. Hana terbayang dun di ayatnya. Pakan Abu Bakar, pakan Umar gutanya oleh Abu Bakar. Karena han ditun batin lung terhadap kepergian Nabi Muhammad. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kamu berkumpul kamu sapat pada hari Sayyidul Ayyam, yakni uro Jumat yang dron ijabah doa, yang dron terima doa. Pinta kamu uronyo ya Rab, nepesapat kamu lagi uronyo kelak di yaumil qiyamah dalam surga dron Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lun, dalam catatan sejarah dan riwayat yang pernah kami baca barusan, dalam perjalanan dari Kota Loksmawe ke sini kami sempat membaca beberapa kisah menyangkut dengan proses wafatnya Nabi Muhammad. Bukan kita ingin menceritakan bagaimana prosesnya, tapi ada satu hal yang unik, hal yang perlu kita nyopegah orang syi'lun. Wate Nabi gedang di atas mimbar khutbah yang terakhir. Saat itu beliau menyampaikan nasihat-nasihat dengan tubuh lemasnya kepada para sahabat. Watenya terus Jibril nasampaikan ayat yang terakhir yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah sempurnalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui diriku untukmu wahai sahabat-sahabatku, kata Rasul. Mandum sahabat na yang senang, mandum sahabat na yang merasa gembira. Di antara sahabat ada yang merasa kegirangan karena perjuangan selama ini, perjalanan Islam selama ini sudah kafah diberikan oleh Allah Ta'ala, sudah sempurna dalam durasi waktu 23 tahun. Di antara senyuman-senyuman para sahabat, tengok sahabat nekem-kem murung syi'lun, nasidra sahabat yang hana tekem, yang wajah beliau merenggut, yang wajah beliau sedih, yang wajah beliau berduka. Beliau mengucapkan, artinya sudah diambang gerbang perpisahan kita dengan Nabi Muhammad. Itulah yang dirasakan oleh Abu Bakar kala ayat itu dikumandangkan oleh Nabi. Bahkan Abu Bakar drawan neklik, bahkan Abu Bakar drawan sedih. Ya wajar, saat agama Islam itu sudah sempurna, memberi pesan bahwa Nabi Muhammad itu tidak lama lagi akan diberangkatkan oleh Allah untuk menghadap dirinya. Artinya Nabi Muhammad akan wafat nawa Allah. Wadalukun kalimatnya le Abu Bakar, seraya sedih para sahabat, bergumam dengan dalam, membayangkan bagaimana perginya sosok teladan, sosok panutan yang menjadi Sayyidul Anam dalam kehidupan. Mereka tidak akan bisa merelakan kepergian Nabi Muhammad. Wate wafat Nabi urang syi'lun adun ado yang luntuan pemulihan. Tidak hanya manusia, tidak hanya kawannya, tidak hanya seisi dunia, lat batat kaya bate urang syi'lun menangis sedalam-dalamnya, tidak rida dan tidak ingin berpisah dengan Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Dalam catatan sejarah, dalam riwayat yang kamu baca urang syi'lun, sahabat, bahkan Umar bin Khattab pernah dengar, ya Allah, ya Tuhanku, andai kata Muhammad kan wa ba'dran betul-betul kawafut, maka necok penglihatan lon buseput baik lon tumai kalan manusia yang lain. Ada juga yang berkata di antara sahabat, ya Allah, ya Tuhanku, memang betul Nabi Muhammad kawafut lung nepemati uroyo. Bahkan ada yang terwujud doa tersebut seketika dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa
Kenapa itu bisa terjadi? Para sahabat enggan dan sungkan, seolah-olah tidak mau berpisah dengan Nabi karena merasa nyaman, karena merasa tenang dengan implementasi akhlak Nabi yang dihadirkan dalam kehidupannya. Jangankan kawan, lawan ikut tunduk kepada karakter yang dipraktikkan oleh Nabi. Sehingga rindu sahabat kepada Nabi hana kata pegah. Meklik-klik mesuk-suk. Watai Abu Bakar getamong dalam rumah Nabi di dalam kamar rumah Siti Aisyah, seolah-olah lagi tarik nyawang kepada Abu Bakar. Dumnan wu hana kita pegah tiada tara urung siklun. Watai dalam kitab Nurul Yakin, kitab tarikh yang dikaji di daerah-daerah Salafi yang di Aceh, apa yang disampaikan? Watai terus berita Pak Umar bin Khattab tentang wafatnya Nabi. Gedang Umar bin Khattab sirah gejak berjalan. Beliau mengambil pedangnya, gecok pedang, gehunus pedang, gahayak-hayak pedang, gekun baur. So yang pegak Muhammad meninggal, so yang pegak Muhammad wafat, so yang pegak Muhammad kamate, maka orang yang akan kukoh jaro, orang yang akan kukoh gate, kupoh bermati. Muhammad itu tidak wafat. Sampai ke penghalam oleh Umar bin Khattab, Nabi Muhammad itu diberangkatkan untuk berjumpa dengan Allah. Layaknya Nabi Musa dulu berjumpa dengan Rabbul Izzat. Selama 40 hari beliau dikembalikan lagi kepada umatnya. Demikian Nabi Muhammad pula. Jangan ada yang berkata hari ini bahwa Muhammad nyanka wafat. Dum sekali Umar bin Khattab, orang yang paling tegar, tidak pernah terkalahkan dalam gulatnya. Beliau merupakan doa Nabi, ya Allah, na pemulia Islam bertamang Umar bin Khattab supaya megah Islam. Tapi walau kuat, walau hebat, beliau merupakan Amirul Mukminin, tetapi tidak bisa dan tidak sanggup membayangkan kepergian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena akhlak yang luar biasa. Waktu yang kebudah Abu Bakar, tu berita Abu Bakar, Umar, ya Abu Bakar, Umar bin Khattab kaya hayak-hayak pedang kepuak halepah terima kepergian Nabi Muhammad. Ni bedah Abu Bakar nejak ni putawangan Umar bin Khattab, ya Umar, wa innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kekun li Allah Ta'ala dalam sebuah ayat yang pernah dibacakan di Nabi. Engkau Muhammad akan meninggal dan mereka semua akan meninggal. Bek tua kata ke ayatnya wahai Umar bin Khattab. Oleh yang disambung lam le Abu Bakar, Muhammad itu dalam salah sebuah ayat surah Ali Imran ayat 140 di mana geken le Abu Bakar, Muhammadnya merupakan sidra Rasul dan termasuk dari kategori manusia yang nantinya beliau akan dibunuh, akan mati, akan meninggal, bahkan akan dibunuh dalam peperangan. Tapi siapapun di antara kita yang setelah meninggalnya Muhammad, kita akan kembali kepada kemurtadan, maka ingat siksa Allah sangatlah berat. Menyebutnya orangnya dah sembah Muhammad, Muhammad akan meninggal ke Abu Bakar. Menyebutnya orangnya dah sembah Muhammad, Muhammad akan gawa Allah. Tapi menyebutnya sembah Allah, Allah adalah maha hidup dan tidak pernah mati. Watenya melupop teduk Umar bin Khattab. Seolah-olah ayatnya hana pernah dun dengar wahai Abu Bakar gukun li Nabi. Hana terbayang dun li ayatnya. Pakan Abu Bakar, pakan Umar getanya li Abu Bakar. Karena han ditun batin lung terhadap kepergian Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah lih wafat Nabi yurun siklun adun adam. Han lepah gukun kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Terbayang bagaimana kelembutan, terbayang bagaimana karakter, sifat Nabi, akhlak Nabi yang pernah dipraktikkan dalam kehidupan beliau. Bilal bin Rabah seorang budak tetapi dekat dengan Nabi luar biasa. Wa tagkun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mutun nafah ro imata. Bahkan beliau berhenti dari azannya, vakum dari azannya, vakum dari profesi sebagai muazin Nabi,
sampai beberapa tahun, bahkan saat kembali beliau ke kota Mekah tidak bisa mengumandangkan azan. Kenapa ini bisa terjadi? Nyoban bandum orang Siklun terjadi terhadap kehidupan sahabat hanya satu jawabannya. Akhlak yang pernah nepraktek li Nabi hanakan gaduh. Contoh mentang dalam kehidupan tanya orang Siklun. Nangan cukup tau. Wate pudih tanya wajih bipeng. Wate sakit tanya wajih sawu. Wate meteng paneng tanya wajih yang fasilitasi. Dia yang peduli terhadap kita. Dia yang selalu hadir kalau kita sempit. Maka pastilah kalau sahabat itu kembali ke hadirat Allah, itu akan ternganga dan terngiang di telinga kita. Terbayang wajahnya berbulan-bulan seolah-olah tidak bisa kita lupakan. Jangankan Nabi Muhammad, sekali berabu tumin saja sampai hari ini berbekas di telinga kita, berbekas di pandangan kita, berbekas di hati kita bagaimana penyampaian-penyampaian nasihat yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana lagi dengan Nabi Muhammad? Ada pahak terima oleh sahabat urung Siklun, tapi sayang seribu sayang. Uronyo urung Siklun, baik di kampung lu, keluarga lu, keluarga drawan, keluarga kita nyoban Bandung, masyarakat Aceh khususnya, dan secara umum di Indonesia, mereka akui kenal Nabi Muhammad, mereka akui nabinya adalah Nabi Muhammad, mereka akui mengikuti teladan Nabi Muhammad, tapi pada lidahnya saja, dalam praktek mereka meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Gepegah le Nabi maksiat, tip uro makin bertambah urung-urung yang hisap sabu-sabu. Lebih-lebih dalam bulannya diadakan turnamen Piala Dunia. Allah melarang perjudian sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Maidah, bahwa judi itu, maisir itu, khamar itu merupakan rijsum min amali syaitan. Tapi hari ini padundra generasi bangsa Aceh yang tiap malamnya melalaikan ibadah kepada Allah, meninggalkan solat Aisyah, meninggalkan solat subuh hanya karena ingin melihat pertandingan yang diadakan di dunia, yaitu sepak bola. Bahkan maaf cakap, na orang yang kepedu anu kunci Honda gitu maruk. Na urung yang kepedu anu kunci rumah gitu maruk. Na urung yang kepedu anu kunci motor gitu maruk, demi melihat permainan yang diadakan oleh manusia. Dulu Nabi pernah gekun nyambut harum mbek pubut, tapi kita tinggalkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi dulunya. Maka urangnya tertanyong urang Siklun, wajar tanya pegah draw urang cinta ke Nabi, tapi hanta tim ikut Nabi. Padung bulun yang kau dike di ibu kota provinsi Aceh, tanpa jina menyetalop bak media sosial, terpampang jelas belasan wanita, belasan anak dara yang kuliah ke sana ataupun tempat di sana digerebek, dirazia oleh urung-urung muda tengah malam, poh malam, poh 2 malam, di sebuah tempat merempok belasan anak dara pakai jilbab urung Siklun, tapi mereka merayakan pesta pora, ada minuman keras di tengahnya. Sepa generasi bangsa Aceh, anak gutanya, generasi gutanya, nek tu ya Aceh, ayah ya Aceh, mak ya Aceh, tapi budaya dan karakter yang dipraktekkan tidak lagi keacehan. Pakai pegah menantengku Aceh nyo kenang gro biasa. Aceh nyo kenang gro sembarangan. Aceh nyo watruh Islam sebelum Indonesia itu ada. Aceh ini dikenal dengan serama Mekah. Aceh ini dikenal dengan marwahnya syuhada. Aceh ini dikenal dengan darahnya para alim ulama. Tapi na bangsa Aceh uronyo yang kagak kubah Nabi Muhammad, yang kagak kubah sirah nabawiyah, sehingga mereka mempraktikkan budaya-budaya Eropah. Seolah-olah orang Siklun watekan nama Muhammad jino biasa mantu. Tapi urung yang nama tabatik. Watet tebit nama Muhammad akan roi mata tu. Watet kun nama Muhammad akan tersentak hati tu. Watet kun nama Muhammad akan wuh pakar. Karena mengingat perjalanan beliau dalam membawa ajaran Islam tidaklah mudah. Pernah beliau bermandikan peluh, bermandikan darah, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan kotoran onta, roh darah Nabi demi memperjuangkan akidah Islam.
yang mana akidah Islam yang merupakan asupan getanyo Bandung. Bahkan orang Syiklun tanya han tabalah jasa Nabi. Wate kena wafat gekun dalam kitab yang dun baca bunawa. Gekun dengan Nabi, ya Allah, laginya sakit sekurut maut. Ya pun Nabi nekun. Napa kurang baca sekurut maut bagi lun. Wate yang disampaikan oleh malaikat, nyawa Muhammad ka 20 go lebih kurang kagak kurang, bahkan dari riwayat nyawa 70 go kurang ka Muhammad terhadap sukrut maut kepada gata. Kibandam Muhammad kepada urung-urung yang selain gata, yang jahil, yang buruk, yang pegat maksiat. Menyalaginya wahai malaikat, wa ya Allah, nepedu bandum sukrut maut umat lu. Aduh tubuhnya. Nabi nelake orang Syiklun, adun yang metua, gelake bandum sukrut maut katanya bermudah, sep gopnya yang tanggung. Bahkan dalam dialog Allah dengan Jibril, nekun le Jibril, ya Allah, Muhammad dilake ya Allah, puatra Jibril, puatra jaminan yang dijuk ke umat Muhammad. Pukul tamang neraka mandum mawaknya, ataupun Nabi jaminan tamang surga. Muhammadnya yang mempikiran, Muhammad kok senang untuk merumpok ngendron ya Allah, tetapi Muhammad taboh permintaan dilake jaminan kepada umatnya. Watenya nekun oleh Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi yang sering disampaikan oleh Habib Bahar dalam ceramahnya. Bagaimana yang diutarakan? Ya Jibril, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril kepada Muhammad, innal jannata muharramatun alal umam hatta tadkhuluha ummatu. Pegah Jibril ba Muhammad, bandung surganya lumpuh harum kepada umat yang lain. Segala umat Muhammad melangkahkan kaki ke dalamnya, baru surga itu kubukakan untuk umat-umat yang lain. Wate kena wafat Nabi urun Syiklun, hana fikir kepada Aisyah, hana fikir kepada Sayyidina Ali. Beliau tidak menanyakan di mana Abu Bakar, beliau tidak menanyakan di mana Hasan dan Husain, cucu yang sangat beliau cintai. Tapi yang beliau pertimbangkan, yang beliau minta kepada Rabbnya, ya Rabb, Nabi jaminan kepada umat dun, sehingga gekun ni Allah bandung tanyo tamang surga. Apa yang sudah saya berikan kontribusi untuk Islam, watena gepegah le gurai-gurai, mari tajak put bi investasi, kerahkan tenaga, berikan hartamu. Kita abaikan kalimat tersebut, padahal Nabi memperjuangkan kita sampai detik-detik nyawanya yang terakhir. Mudah-mudahan hamba Allah dengan momentum maulidnya bacut tu, mari kita nyutan narasikan kepada anak tu sawa Nabi Muhammad. Beliau pernah memperjuangkan kita pada detik-detik nyawanya yang terakhir, sehingga Allah Nabi jaminan kepada kita nyawan Bandung. Baik sampai nama Nabi Muhammad itu dikenal seolah-olah lagi dongeng belaka, seolah-olah lagi cerita rekayasa, seolah-olah lagi cerita legenda yang tidak bermakna dan tidak nyata. Mari saban sari urun Syiklun, ta doktrin kepada anak, ta cerita kepada anak perjalanan dan perjuangan Nabi dalam nama ajaran Islam dan cinta Nabi kepada gedanyo tidak ada batas dan tidak ada duanya. Namalake ba Allah sabuh masa urang Syiklun ban Bandung, gedanyo akan lebih peluang dengan sebab tak ikut Nabi Muhammad, tak kurang maksiat, tak ikut akhlak beliau, akan gebi peluang untuk merumpok dengan Nabi. Tak cium jarau aku, tawa tubuh aku, tak usap jarau aku, tanging wajah Nabi, taduk takim dengan Nabi. Tak bayangkan bagaimana indah perjalanan dan perjuangan Nabi dulunya. Itulah tujuan kita dalam kehidupan hamba Allah. Mari saban sare melalui mimbar yang singkat ini kita berbenah diri untuk terus cinta kepada Nabi dan mengikuti jejaknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Poin yang perlu kita petik hamba Allah, sahabat tidak bisa membayangkan bagaimana kepergian Nabi Muhammad, karena mereka tahu akhlak Nabi, bagaimana sikap Nabi, bagaimana sepak terjang Nabi, sehingga mereka meronta-ronta hatinya untuk melepaskan kepergian Nabi.
Yang selanjutnya urung siklun. Le urung jino pegah cinta ke Nabi. Tetapi akhlak Nabi tidak mau dipraktekkan. Bahkan tidak sungkan-sungkan mempraktekkan kemaksiatan secara terang-terangan. Padahal Nabi, Allah menyaksikan apa yang telah kita kerjakan. Yang terakhir hamba Allah. Mari saban sarili kita tagawungkan. Tak ceritakan kepada anak-anak gedanyo bahawa Nabi Muhammad itu sosok teladan yang perlu kita ikuti dan perlu kita pelajari kisahnya tiada henti bahkan sampai ajal merenggut nyawa. Satu waktu akan diberikan peluang untuk kita bersamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin.